Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlini Ibrahim dengan nomor pokok mahasiswa 073521111016. Di sini saya akan membuat tugas UTS digital forensik saya. Saya langsung saja di soal. Nah, di sini disuruh untuk menginvestigasi forensik, yaitu skenario M57 Gen, yang dimana ini adalah skenario image disk tunggal yang melibatkan eksfiltrasi dokumen perusahaan dari laptop seorang eksekutif senior. Skenarionya itu melibatkan perusahaan startup kecil bernama M57 Biz, yang dimana beberapa minggu setelah dimulainya perusahaan tersebut, sebuah spreadsheet rahasia yang berisi nama dan gaji karyawan utama perusahaan ini ditemukan diposting di bagian komentar salah satu pesaing perusahaan. Spreadsheet ini hanya ada pada salah satu petugas M57, yaitu yang bernama Jen. Jen mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana data tersebut bisa tersebar dari laptopnya. Ia mengatakan bahwa kemungkinan laptopnya telah diretas. Nah, di sini kita disuruh sebagai ahli forensik telah diberi image di laptop Jen. Tugas kita yaitu mencari tahu bagaimana data itu diretas untuk membuktikan apakah Jen tidak bersalah seperti yang disampaikan. Nah, di sini eh, saya akan cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan eksfiltrasi data. Menurut IBM, eksfiltrasi data juga dikenal sebagai ekstrusi data atau ekspor data. Dan yang ini merupakan adalah pencurian data, di mana data ditransfer yang disengaja atau tidak sah dan terselubung dari komputer atau perangkat lain. Kemudian, bagaimana eksfiltrasi data terjadi? Penyebab dari eksfiltrasi data terjadi ada dua penyebab. Yang pertama yaitu penyerang dari luar, seperti peretas, penjahat cyber, musuh asing, atau aktor jahat lainnya. Yang kedua yaitu ancaman dari orang dalam yang ceroboh seperti karyawan, mitra bisnis, atau pengguna resmi lainnya yang secara tidak sengaja mengekspos data karena kesalahan manusia. Kemudian teknik eksploitasi data yang umum digunakan yaitu phishing dan serangan rekayasa sosial lainnya. Yang dimana jenis serangan rekayasa sosial yang paling umum yaitu phishing, yang dimana pengguna email atau pesan teks atau suara yang menyamar sebagai pengirim terpercaya dan meyakinkan pengguna untuk mengunduh malware seperti ransomware. Nah, saya langsung saja akan mencari tahu atau di sini saya akan membuka pada aplikasi autopsi. Kemudian saya buka di data source, kemudian NPS, kemudian di sini, kemudian vol 2, kemudian saya open di dokumen. Di sini saya akan mencari data yang sudah tersebar. Kemudian, nah, nah, ini merupakan data yang sudah disebar yaitu nama, kemudian
Di sini ada nama-nama, kemudian gaji atau salary. Nah, ini merupakan data yang sudah disebar. Kemudian saya akan mencoba cari tahu, yaitu saya buka di data artifact. Saya akan buka di email message. Nah, di sini saya akan mencari apakah Jen mengirim. Apakah Jane yang mengirim atau bukan? Di sini terdapat email yang di sini terdapat email kepada Jane, yaitu Alison meminta untuk mengirim informasi atau data yang tadi sudah disebar. Di sini
Alison yang menggunakan email Rex George, dia menggunakan email tulis George. Di sini dia meminta data yang tadi yang tersebar. Nah, kita akan coba memastikan emailnya Alison, apakah dia menggunakan email George atau ada email lain. Send to Nah, di sini emailnya Alison terdapat dua email yang sering digunakannya, yaitu dengan atas nama Alex, kemudian Alison. Nah, sedangkan di sini terdapat kejanggalan yang dimana eh, di sini dia mengatasnamakan Alison tetapi menggunakan email yang berbeda, yaitu George. Nah, karena di sini dia menggunakan nama Alison, kemudian emailnya menggunakan nama George. Jadi di sini telah terjadi kemungkinan di sini telah terjadi phishing atau email dari Alison telah diretas.
Tetapi Jane ini sudah terlanjur mengirim data-data tadi yang tersebar tanpa mengecek email dari Alison. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.